Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121-2019-092. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu tentang siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Yang pertama ada ICQ. Di modul 3 ini terdapat dua ICQ yaitu yang pertama ICQ persediaan dan ICQ pembelian dan utang. Selanjutnya ada prosedur audit modul 3. Yang pertama, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan yaitu yang pertama, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 89. Selanjutnya minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Indeksnya itu dikerjakan. Selanjutnya, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur pajak, dan faktur penjualan. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 91. Selanjutnya, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari ini. Indeksnya itu dikerjakan. Selanjutnya, pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 98 sampai 103. Selanjutnya, lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 90. Selanjutnya, waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Indeksnya itu dikerjakan. Selanjutnya, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 90. Selanjutnya, pastikan bahwa instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Indeksnya itu dikerjakan. Yang terakhir, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau flash forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau tracebak ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan dibuat kertas kerjanya. Indeksnya itu tidak dilakukan. Yang kedua, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 94. Selanjutnya, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Indeksnya tidak dikerjakan. Nomor 4, periksa semua penjualan dan perkalian dari metode tahun lalu. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 91. Yang kelima, siapkan schedule utama. Ada di buku 2 halaman 48. Yang keenam, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga pertanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokan dengan buku besar. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 89 sampai 90. Selanjutnya, lakukan penelaahan analisis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya, dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau usang. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 dan buku 1 halaman 91 dan buku 2 halaman 58. Selanjutnya, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual, FOB shipping point, atau pembelian franko gudang si pembeli atau FOB destination point. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 22. Selanjutnya, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 91. Selanjutnya, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Indeksnya tidak dikerjakan. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa. Indeksnya tidak dikerjakan. Pelajari semua
perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Indeksnya tidak dikerjakan. Selanjutnya prosedur audit tentang pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, PKP, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Itu indeksnya tidak dilakukan. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Indeksnya tidak dikerjakan. Selanjutnya, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 91. Selanjutnya, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Indeksnya tidak dikerjakan apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi dengan pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa. Pelajarilah sebab-sebab terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya tidak dikerjakan. Selanjutnya, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Indeksnya tidak dilakukan. Selanjutnya ada prosedur audit tentang beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk HPP dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok, perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Indeksnya dikerjakan ada di buku 2 halaman 73. Nomor 2, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Indeksnya tidak dikerjakan. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Indeksnya dikerjakan, ada di buku 2 halaman 73. Selanjutnya ada prosedur audit pemeriksaan pembelian. Yang keempat, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Indeksnya dikerjakan, selanjutnya lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian akankah ada penyimpangan, indeksnya tidak dikerjakan. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan, indeksnya tidak dikerjakan. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktur pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian, dan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Indeksnya dikerjakan ada di buku 2 halaman 59. Selanjutnya, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Indeksnya dikerjakan ada di buku 2 halaman 59. Selanjutnya, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Indeksnya dilakukan ada di buku 2 halaman 59. Selanjutnya, lakukan pisah batas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan yang diyakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Indeksnya dikerjakan ada di buku 2 halaman 75. Yang kedua, catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang, retur, dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Indeksnya tidak dikerjakan. Selanjutnya, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Indeksnya tidak dikerjakan. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Indeksnya juga tidak dikerjakan. Selanjutnya, yang terakhir, prosedur audit tentang utang usaha. Yang pertama, minta daftar utang usaha. Periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 92. Tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 94. Untuk prosedur audit nomor 3 sampai 5 itu indeksnya tidak dikerjakan. Untuk nomor 6, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 94.
Selanjutnya, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok, serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 62. Yang ke-8, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan, dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit. Periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal dan saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan periksa transaksi yang tidak lazim. Indeksnya itu dikerjakan ada di buku 1 halaman 62. Selanjutnya, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan diselidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 94. Yang ke-10 tidak dikerjakan. Yang terakhir, buatlah kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Indeksnya dikerjakan ada di buku 2 halaman 63. Klien PT Sugus, schedule siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri, Nur Astika, tanggal 31 bulan 12 2018, diperiksa tanggal 12 bulan 3 2019. Selanjutnya ada jurnal koreksi modul 3. Di sini terdapat transaksi yang menyebabkan jurnal koreksi, yaitu ada di buku 1 halaman 91. Yang pertama, ini ada jurnal beban produksi di debit sebesar 1.350.000 dan di kredit persediaan barang baku vinil polivinil sebesar 1.350.000 di kredit, yaitu koleksi bahan baku yang dicuri. Selanjutnya, jurnal koleksi yang kedua, pembelian bahan baku PS di debit senilai 8 juta, PPN masukkan tarifnya 10%, dari 8 juta jadi 800.000, lalu di kreditnya ada utang usaha senilai 8.800.000, yaitu koreksi pembelian. Yang ketiga, beban produksi di debit senilai 11 juta, lalu persediaan bahan penolong di kredit senilai 11 juta, yaitu koreksi bahan penolong. Nomor 5, beban produksi senilai 17.501 di debit dan persediaan barang jadi di kredit senilai 15.910.000, lalu PPN keluaran sebesar 10%, jadinya 10% dikali 15.910 hasilnya 1.591.000, yaitu koreksi sampel promosi. Selanjutnya, upah langsung senilai 15 juta di debit pada utang yang masih harus dibayar senilai 15 juta di kredit, yaitu koreksi pembayaran upah. Selanjutnya ada inventory turnover. Di sini rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, ada harga pokok penjualan dari tahun 2016 sampai 2018 dan persediaan dari tahun 2016 sampai 2018. Inventory turnover untuk 2017 itu rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, di sini harga pokok penjualannya senilai 24M 883531463 dibagi dengan rata-rata persediaan yaitu 1M 470.033.515. Jadi untuk inventory turnover tahun 2017 itu 16,93. Untuk yang 2018 caranya juga sama, hasilnya 14,66. Selanjutnya untuk indeks F di sini terdapat keterangan persediaan barang. Ada persediaan barang jadi, barang dalam proses, barang baku, dan barang penolong. Untuk saldo barang jadi ada 1M 778.081.000. Lalu ada koreksi yang terdapat di jurnal koreksi di kredit senilai 15.910.000. Selanjutnya ada barang dalam proses, saldo per kliennya 290.107.800, lalu ada koreksi di debit senilai 15 juta. Untuk barang baku di saldo klien 520.506.300, lalu ada koreksi di debit 8 juta dan di kredit 1.350. Untuk barang penolong, saldonya 137.843.600, ada koreksi di kredit senilai 11 juta.
Jadi untuk saldo per audit barang jadi ada 1.762.171.000. Untuk barang dalam proses ada 305.107.800. Untuk barang bahan baku ada 527.156.300. Dan yang terakhir ada barang penolong yaitu senilai 126.843.600. Jadi untuk total saldo per audit senilai 2.721.278.700. Selanjutnya untuk F1 ini adalah nama barang jadi. Yang pertama ada Lukofin SP500, Lukofin SP800, Lukofin SP1000, dan Lukofin SP1500. Untuk saldo per kliennya ini yang ada koleksi itu di Lukopin SP1000 yaitu koleksi di kredit senilai 15.910. Untuk saldo per auditnya rumusnya itu saldo per klien ditambah dengan koleksi debit dan dikurangi dengan koleksi kredit. Hasilnya itu saldo per audit untuk barang Lukofin barang jadi senilai 1.762.171.000. Selanjutnya untuk barang dalam proses yaitu ada batch Pro 377 dan batch Production 378. Di sini yang terdapat koleksi itu batch nomor 377 di debit senilai 15 juta. Jadi untuk saldo per auditnya untuk batch nomor 377 senilai 142.791.900. Untuk nomor 378 senilai 162.315.900. Jadi untuk barang dalam proses saldo per auditnya itu senilai 305.107.800. Selanjutnya untuk F3 di sini ada bahan baku. Bahan baku itu yang terjadi koleksi ada di bahan baku polivinil di kredit senilai 1.350.000 dan bahan baku PS senilai 8 juta di debit. Jadi untuk saldo per auditnya caranya sama kayak yang sebelumnya. Untuk totalnya ada 527.156.300. Selanjutnya untuk indeks F4 ini ada bahan penolong yaitu drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Yang terdapat koreksi itu ada di karton box di kredit senilai 11 juta. Jadi untuk saldo bahan penolong per audit tanggal 31 Desember 2018 itu senilai 126.843.600. Selanjutnya untuk FF1 di sini ada fisik persediaan dan jumlah yang ada di pencatatan menurut kartu. Di sini ada beberapa bahan baku dan bahan penolong dan bahan jadi juga yang terdapat perbedaan. Salah satunya polivinil ini terjadi perbedaan sebanyak 90 yaitu keterangannya barang dicuri. Selanjutnya ada karton box terjadi perbedaan yaitu 10.000 karena barang terendam banjir. Untuk Lukopin SP 500 terjadi perbedaan 2.000 karena barang konsinyasi yang dititipkan di PT Unicorn. Lalu untuk Lukopin SP 1000 terdapat perbedaan sebanyak 1.000 kilogram karena sampel promosi. Selanjutnya untuk TOC3 di sini adalah order pembelian. Ini adalah nama pelanggannya. Dan untuk bukti pendukungnya itu ada, otorisasinya juga ada, proofing-nya juga ada, buku pembelian ada, kartu persediaan ada, dan yang nggak ada itu buku besar. Dan untuk semua nama pelanggan, kelengkapannya itu sama. Selanjutnya ada M1, di sini ada nama pelanggan, lalu ini ada saldo per klien saldo per klien tanggal 31 Desember 2018. Terjadi koreksi untuk PT Berkat senilai 900, konfirmasi senilai 990.000 dan PT Delta di kredit senilai 8.800.000 dan PT Elang senilai 2 juta di kredit.
Jadi saldo peraudit untuk utang usaha itu senilai 1.278.926.100. Untuk caranya itu untuk caranya itu saldo per klien dikurangi dengan debit dan ditambah dengan kredit. Selanjutnya untuk indeks MM11 di sini ada hasil konfirmasi dari pelanggan. Ini adalah nama-nama pelanggannya dan hasil konfirmasinya itu ada di halaman 94. Dan untuk keterangannya itu ada di halaman 11 buku 1. Jadi untuk CB itu artinya confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok. Sedangkan RD itu adalah reporting difference atau jawaban konfirmasi tidak cocok. Jadi di antara nama pelanggan ini yang menjawab RD atau jawaban tidak cocok itu ada 3, yaitu PT Berkat senilai 990.000, PT Delta senilai 8.800.000, dan PT Elang senilai 2 juta. Jadi untuk total perbedaannya itu senilai 9.810. Jadi untuk pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan bulan Februari itu terdapat saldo 1.278.926.100. Lalu selanjutnya MM1.2 di sini dari jumlah konfirmasi yang tadi di sini ada CB dan RD. Untuk CB-nya itu jumlah konfirmasinya ada 6 pelanggan. Untuk RD itu ini untuk RD ada 6 konfirmasi, untuk CB itu ada 3 konfirmasi. Jadi total konfirmasinya itu ada 9. Lalu ini jumlah yang RD. Ini persentase tahun berjalan jadinya 56,07%. Persentase dengan tahun lalu yaitu 93,72%. Untuk hasil konfirmasinya yang menjawab CB senilai 567.367.000, persentasenya 44,71%, untuk persentase tahun lalu 183,61%. Jadi selisihnya itu yang tadi konfirmasi tidak cocok, ada 9.810. Dan ini adalah utang usaha di tahun lalu. Selanjutnya, ini ada PL2, yaitu tentang persediaan. Di sini yang terdapat koleksi itu ada persediaan bahan baku akhir senilai 8 juta di debit dan di kredit senilai 12.350. Jadi untuk saldo per auditnya itu rumusnya saldo per klien ditambah dengan debit jika ada koreksi dan dikurangi koreksi kredit. Lalu selanjutnya beban lain-lain ini juga ada koreksi senilai 17.501.000 di debit. Lalu selanjutnya jadi total biaya manufaktur itu 25 juta di debit dan di kredit 12.350. Nah, untuk barang dalam proses akhir terdapat koreksi senilai 15 juta di debit. Lalu untuk persediaan barang jadi akhir ada koreksi 15.910 di kredit. Jadi saldo per audit untuk persediaan beban dan persediaan barang jadi dan lain-lain senilai 33.228.438.959. Selanjutnya ada indeks PL2.1. Di sini ada nama pelanggan, di sini ada order pembelian, yaitu ada tanggal pembelian, nomor nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Di sini datanya ada di buku 1 halaman 94. Lalu selanjutnya dari semua transaksi yang terjadi di modul 3 itu dipindahkan juga ke ke indeks A2.1, yaitu akun yang berpengaruh itu ada akun persediaan. Jadinya di debit ada 23 juta dan di kredit ada 28.260. Jadi untuk akun persediaan saldo per auditnya itu senilai 2.721.278.700.
Lalu selanjutnya berpengaruh juga di indeks A2.2, di mana ada akun utang usaha, koleksinya itu di debit senilai 990.000 dan di kredit senilai 10.800.000. Jadi untuk saldo utang usaha per audit 31 Desember 2018 itu senilai 1.278.926.100. Lalu untuk Lalu selanjutnya udah nggak ada lagi yang koreksi. Lalu selanjutnya untuk indeks A31. Di sini akun yang berpengaruh itu ada beban pokok penjualan. Akun yang terpengaruh, maaf. Beban pokok penjualan itu ada koreksi di debit senilai 40.501 dan koreksi di kredit senilai 28.260. Jadi untuk beban pokok penjualan saldo per auditnya itu sebanyak 33.228.438.959. Sudah. Sekian penjelasan saya mengenai modul 3 siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.